Macam-macam tengah jadi dekat Indonesia. Ekonomi jatuh, tentera makin naik. So apa tengah jadi dekat Indonesia ni? Ke lapangan DPR, polisi langsung mengentungi saya ketika kami sudah mau keluar. Harusnya mereka diam, tapi mereka malah tetap memukuli kami. Banget, dan banyak public figure yang nolak hal ini. Kita bisa lihat nih, ada Fedi Nuril, Ko Ernest, Joko Anwar, dan masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang orde baru, undang-undang yang baru disahkan. Banyak mahasiswa menolak tentang hal ini para sahabat. Bahkan ada yang unjuk rasa, bahkan ada juga yang ditumbuk, ada juga yang dipukul. Aduh, ini gimana ya para sahabat? Yang katanya dulu Indonesia gelap dan sekarang katanya mungkin banyak mahasiswa yang unjuk rasa dan merusak fasilitas. Aku lah tak tahulah apa benda lah ini yang berlaku dekat kampung Mas Farhan. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Ini dia videonya. Merdeka! Bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga, dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pasal ketiga yang kemudian menjadi fokus pembahasan adalah mengenai penambahan masa dinas keprajuritan. Tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 1, ini adalah masalah keadilan. Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit. Masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tantama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Karenanya kami bersama pemerintah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Bukan polisi yang menangkap kalian, melainkan kebodohanlah yang menangkap diri kalian sendiri. Angkatan Bersenjata Republik
Kenapa kalian tidak teriak DPR tidak berguna? Kenapa kalian tidak teriak DPR bubarkan saja DPR dan bubarkan partai yang pimpin rapat di hotel? Kan dorang yang revisi serta sahkan undang-undang tersebut. Lalu kenapa kalian malah pengen TNI yang bubar? Peran PDIP dalam pengesahan undang-undang TNI. Hal ini bukanlah asumsi belaka, karena jika dicermati, Utut Adianto yang adalah Ketua Komisi 1 sekaligus kader PDIP juga merupakan Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-Undang TNI yang memimpin rapat di hotel. Kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton. Rejim militer dan oligarki inilah yang baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Padahal Pak Prabowo adalah eksekutif. Lalu yang buat undang-undang itu eksekutif atau legislatif? Yang sahkan undang-undang itu eksekutif atau legislatif? Kalau undang-undang ini disahkan, banyak yang menilai kita bakal balik lagi ke zaman Orde Baru. Ini ngeri banget cuy, karena kritik lo bakal dibungkam, banyak orang yang bisa hilang, media juga bakal dibungkam, dan kebebasan berpendapat rakyat bakal hilang. Padahal tahun 98, sewaktu demo besar-besaran itu tujuannya untuk menghilangkan dui fungsi ABRI. Iya, salah satunya itu, untuk menghilangkan dui fungsi ABRI, Ren. Lu bayangin aja, masyarakat pada saat itu sangat sengsara karena kritik mereka sulit untuk didengar. Pokoknya kritik terlalu keras dikit aja dianggap ancaman. Lu bayangin aja. Wah, pokoknya ngeri banget deh. Jangan sampai itu terulang. Bahkan Presiden SBY sendiri ngomong loh, kalau revisi Undang-Undang TNI ini nggak bisa disahkan, karena jangan pernah menyentuh apa yang sudah dikoreksi oleh masyarakat di masa lalu. Jadi dengan revisi Undang-Undang TNI ini, nanti militer itu bisa masuk ke pejabat sipil. Iya bisa, Ren. Mereka bisa ngatur di dalam, mereka bisa nentuin kebijakan. Jangan sampai kebebasan rakyat itu dirampas pelan-pelan. Kita ini negara demokrasi. Biarkanlah sipil yang mengatur kebijakan, sedangkan militer berada di pertahanan. Ini nggak boleh digabung. Halo teman-teman semuanya, KMUI, mahasiswa dan rakyat Indonesia. Saya tadi baru masuk sedikit ke lapangan DPR, polisi langsung mengentungi saya ketika kami sudah mau keluar. Harusnya mereka diam, tapi mereka malah tetap memukuli kami. Jari saya bengkak, kepala belakang saya bengkak, gede. Terima kasih mas. Atas, sampai tadi saya dipukuli di titik paling atas, puncak kepala, sampai sempat kehilangan pendengaran sedikit, nging gitu, pengang sebentar. Tapi untungnya saya sempat terjatuh ke arah luar, jadi saya masih selamat, tidak ada luka yang berarti, cuman benjol banget, agak pusing, kacamata saya hilang. Ini saya bawa kacamata cadangan, jadi hati-hati, stay safe. Tadi ada beberapa kawan dari FISIP juga yang di depan kena pentungan, tolong segera diamankan. Terima kasih. Stay safe teman-teman. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Presiden ini ternyata lebih brutal dari Pak Jokowi. Meskipun sama-sama membuat aturan suka-suka, tapi yang ini lebih sadis dan pakai kekerasan. Bahkan dia suka ngomong kasar, dasmu kalau dia dikritik. Beda dengan Pak Jokowi. Parahnya tidak cukup dengan Polri. Presiden ini mengerahkan TNI untuk menghajar mahasiswa yang demo. Alhasil pendemo sampai bocor kepalanya, bahkan sampai ada yang kehilangan kesadaran karena dikepruk di kepala. Selain menggunakan pentungan, gas air mata juga ditembakkan, bahkan mahasiswa juga ikut ditangkap. Padahal alat dan senjata itu dari uang pajak rakyat. Kasus ini mirip dengan pajak Amerika yang digunakan untuk mempersenjatai Israel. Bedanya kita melawan negara sendiri dengan mencederai mahasiswa. Anehnya Pak Prabowo tidak menanggapi soal RUU TNI ini, malah dia mengacungkan 2 jempol. Bahkan saking kuatnya Pak Prabowo dipastikan tidak akan bisa dilengsarkan di demo Indonesia Gelap Jilid 2. Sementara itu Pak Prabowo sebelumnya telah menambah jumlah sekolah SMA militer dan menambah kapasitas universitas pertahanan. Ini karena dia ingin jumlah prajurit semakin banyak, meskipun kata Pak Luhut Indonesia tidak akan dijajah oleh asing dalam 20 tahun ke depan. Kalau menurut kamu presiden ini sama aja atau lebih berbahaya dari Jokowi? Aku bikin konten edukasi politik, follow biar kamu gak gampang kena tipu elit politik. Bang, RUU TNI ini apa sih? Kok pada heboh banget orang-orang? Menarik nih, dari kemarin viral banget dan banyak public figure yang nolak hal ini. Kita bisa lihat nih, ada Fedi Nuril, Ko Ernest, Joko Anwar, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa sih pada nolak keras kayak gini? Kita cek Tempo dan Bijak Memantau. Banyak yang bilang kalau RUU TNI ini disahkan jadi kayak Orde Baru. Masa pemerintahan yang saking parahnya sampai digulingkan sama seluruh rakyat Indonesia. Emang separah apa sih Orde Baru itu? Nih, Bang
Panji ngejelasin gimana Orde Baru buat kita yang belum lahir atau nggak ngerasain era itu. Bang Panji bilang Orde Baru itu hening, nggak ada penangkapan korupsi, nggak ada berita yang macam-macam. Tapi heningnya ini bukan karena damai, tapi karena mencekam. Korupsi tetap ada, tapi nggak ketahuan. Karena setiap ada yang berusaha cerita tentang ini, orangnya hilang. Bijak Memantau juga udah bikin postingan yang gampang dimengerti tentang ini. Kita baca 4 alasan kenapa tentara di jabatan publik bahaya buat kita. 1. Tentara punya histori banyak pakai kekerasan buat intimidasi masyarakat di era Orde Baru. 2. Cara kerja tentara komando hierarkis. Perintah atasan harus diikutin, nggak bisa didebat. 3. Bakal susah buat warga protes kebijakan pemerintah kalau nggak sepakat karena takut diintimidasi kekerasan. Last but not least, apa sebenarnya urgensi TNI jadi makin banyak dudukin jabatan sipil di luar instansi pertahanan? Karena kemarin ada berita ini, rapat diam-diam di hotel. DPR diduga ingin kebut revisi UU TNI. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar. Macam-macam tengah jadi dekat Indonesia. Ekonomi jatuh, tentera makin naik. So apa tengah jadi dekat Indonesia ni? Saham menjunam, syarikat muflis, ramai rakyat hilang kerja. Lepas tu sekarang ni pula, tentera dapat lebih kuasa. Apa dah jadi ni? Jom kita bincang sikit. Pasaran saham Indonesia baru je jatuh 7% semalam tau. Ini menjadikan Indonesia ni antara yang paling teruk tau jatuh saham. Sebanyak 12% untuk tahun ni. Tapi Thailand lagi teruk lah. Thailand 14%. Malaysia pun tak terkecuali tau. Malaysia jatuh sebanyak 9%. Tapi untuk Indonesia, dalam tempoh 2 bulan je, sebanyak 50 syarikat dah bankrupt. Salah satunya adalah Seritex, di mana kilang tekstil yang besar dekat Indonesia. Sampai 60,000 orang hilang kerja tau. Punyalah banyak. Dengan rupiah pula makin jatuh, kutipan cukai drop sampai 30%. And sampai kerajaan ni defisit 1.9 bilion USD tau. Banyak tu. Tapi Menteri Kewangan diorang Sri Mulyani kata ekonomi still kukuh. Cuma rakyat dah start rasalah perit dia. So dalam keadaan ekonomi tunggang langgang ni, Parlimen Indonesia pula luluskan undang-undang baru untuk tentera diorang pula tau. Now tentera diorang ni lebih banyak boleh masuk kementerian. Lebih banyak dapat tugas bukan perang. Dan tempoh perkhidmatan diorang ni dilanjutkan. So cerita dia ramai dah tak puas hati dengan benda ni. Mahasiswa dan aktivis pun dah turun ke jalan raya sebab takut tentera ni terlalu berkuasa macam zaman Soeharto dulu. Dekat Jakarta sekarang dah ada 5,000 anggota keselamatan yang tengah standby. Sebab demo besar-besaran tengah berlaku. So ekonomi merudum. Rakyat hilang kerja. Mata wang tengah jatuh. Tentera pula makin berkuasa. Memang kena uji habis-habisan lah Indonesia ni. So korang rasa benda ni akan jadi makin teruk atau Indonesia dapat bangkit balik? Cuba korang komen sikit. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang itu. Tapi tau nggak, yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia bodoh. Kalau kalian bodoh, apakah gue bodoh? Jelas, gue sangat bodoh sampai di tahap gue nggak mau berhenti belajar. Karena kejatuhan seseorang pas dia nggak bisa berpikir kritis dan dia merasa bahwa dia sudah pintar. Jadi nggak apa-apa nggak kalau kita bodoh, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh dan kita nggak sadar kita bodoh, kita merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh. Saya anti politik tentara, ya. Saya tidak setuju tentara berbisnis, saya tidak setuju tentara kembali berpolitik. Kenapa? Karena saya cinta Indonesia dan saya tahu persis bahwa sebaiknya tentara ada di atas semua golongan. Tentara tidak menjadi partisan, tentara tidak menjadi alat kekuasaan. Jadi jangan bayangkan bahwa ada kebebasan seperti sekarang. Ketika kita bebas berbicara, ketika keep talking bisa dibuat, tidak ada. Itulah masa kelam sejarah Indonesia ketika tentara masuk ke dalam fase atau periode ketiga. Tentara yang berpolitik. Karena tentara itu harus ada di atas dan bekerja untuk kepentingan semua pihak. Tentara tidak boleh partisan, tentara tidak boleh berpihak, tentara tidak boleh mengelompok, tentara tidak boleh jadi alat kekuasaan, tentara harus menjadi alat negara. Jadi dengan cara berpikir itulah maka tentara memang harus diatur untuk tidak berpolitik. Nah itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Banyak yang tidak setuju dengan adanya undang-undang untuk TNI itu Orde Baru katanya para sahabat. Kita mungkin kita tahu dalam kalau sekolah kita itu bahasa sejarah kita tem sekolah. Mungkin teacher kita menjelaskan bahawa di zamannya Bapak Soeharto yang Orde Baru macam itu, dan di situ memang sangat mengerikan para sahabat, karena kita itu apabila kita bercakap mengkritik sebuah negara dengan
mungkin mengancam sebuah negara macam itu kritikan kita tidak ditanggapi. Apabila mengancam tiba-tiba itu hilang para sahabat, orangnya itu hilang macam itu. Karena apa ya, di orde itu, di zaman itu, di 1996 sampai ke 1998 itu memang hanya apa ya, orang-orang itu takut untuk bersuara. Dan juga teacher Mas Farhan dulu mengatakan, karena apa takut bersuara? Bukannya takut bersuara karena mereka itu damai, tentram. Mereka takut bersuara karena mereka takut ditiadakan di bumi ini macam itu para sahabat. Aduh, harap-haraplah Indonesia ini apa ya, menjadi negara maju lah, seperti halnya negara-negara yang sudah maju macam itu. Tak perlu banyak ribet-ribet. Aduh, Mas Farhan kalau nengok video ini para sahabat, sakit kepala, pening macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar yang sudah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.